Memang ada riwayat bahwa semua anggota badan kita, kuku dan rambut yang terlepas di hari kiamat akan kembali kepada kita. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Ahina Ahmad nih Ustaz ya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya memotong rambut atau kuku dengan sengaja atau lupa ketika belum melaksanakan mandi junub bagi pria atau wanita? Apakah haram hukumnya? Dan saya pernah mendengar Ustaz, seorang dai berbicara ketika seorang belum mandi junub terus memotong rambut atau kuku, maka kelak rambut dan kukunya akan memprotes kepada Allah karena orang tersebut belum mandi besar, katanya Ustaz. Benarkah hal tersebut ya Ustaz? Orang junub atau perempuan nifas, dia tidak dihimbau memotong bagian tubuhnya baik kuku maupun rambut kecuali hal yang mengganggu. Kukunya sobek, maka harus dipotong. Kalau enggak mengganggu dia, maka itu enggak ada masalah. Tapi ketika tidak ada yang mengganggu, dihimbau tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kuku kecuali telah bebas dari hadas besar. Tapi hukumnya tidak haram. Kalau ada yang motong kukunya, motong rambutnya dalam keadaan junub gimana? Khilafus sunnah. Ada yang mengatakan makruh. Itu hal yang kurang bagus, khilaf sunnah atau makruh yang jelek. Tapi tidak sampai kepada haram. Kalau sudah terlepas kuku itu, terlepas rambut itu, baik disengaja atau tidak disengaja, tidak perlu lagi dikumpulkan seperti kata sebagian orang. Kemudian ketika nanti selesai nifas atau mau mandi janabah, kuku dan rambut yang sudah dipotong itu dibasuh juga. Kalau sudah lepas dari badan kita selesai udah, nggak perlu lagi. Sunnahnya kuku dan rambut sunnahnya dikubur, ditanam. Tentang riwayat yang dikatakan salah satu ustadz bahwa nanti ketika kuku dan rambut itu dipotong dalam keadaan kita masih hadas besar, di hari kiamat mereka menuntut kita. Wallahu alam. Nah, saya enggak pernah dengar hadis itu. Sekali lagi, bukan berarti saya enggak pernah dengar hadis itu tidak ada, ya. Ya, ini yang perlu diluruskan. Semua dai adabul ilm, kalau kita tidak tahu, kita katakan kita enggak pernah dengar. Jangan kita katakan enggak ada itu. Enggak ada hadis itu. Ini tajarruk, ini kibir, ini sombong. Seakan-akan dia telah membaca semua hadis Nabi Muhammad yang begitu banyak, begitu luas. Itu yang pantas kita katakan adalah kita belum pernah dengar riwayat yang semacam itu. Memang ada riwayat bahwa semua anggota badan kita, kuku dan rambut yang terlepas di hari kiamat akan kembali kepada kita. Nah, mungkin ketika kembali dalam keadaan junub itu tidak nyaman. Yang jelas memotong kuku, memotong rambut ketika junub hukumnya makruh, tidak haram, dihimbau untuk tidak melakukannya. Nah, Ustaz. Baik, masih berkaitan dengan haid nih Ustaz. Bagaimana kalau seorang perempuan ziarah ke orang tuanya dalam keadaan haid, katanya Ustaz? Sekali lagi saya enggak pernah mendengar ada larangan perempuan haid ziarah kubur. Nah. Saya enggak pernah dengar larangan. Tapi orang tua kita melarang putri-putrinya dan istri-istrinya ketika haid ziarah kubur. Mungkin kita lihat dari sisi adab, ya. Orang yang haid hadas besar, gimana dia mau ziarah kubur? Karena ziarah kubur itu ziarah ruh, bukan ziarah jasad. Mungkin jasadnya sudah habis dimakan tanah. Waruh sangat berhubungan dengan hadas kecil, hadas besar itu terganggu mereka. Mereka terganggu. Mungkin dari situ itu. Yang kedua, orang yang junub tidak bisa baca Quran. Orang yang haid nggak bisa baca Quran.
Dan salah satu fungsi ziarah kubur mengirimkan bacaan Al-Quran, Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas kepada ahli kubur dengan niat Al-Quran. Sedangkan dia nggak bisa baca Quran, maka apa fungsinya? Walaupun bisa baca dikit-dikit yang lain. Walhasil, dihimbau memang orang haid dan orang junub oleh orang tua-tua kita untuk tidak ziarah, adaban sebagai bentuk adab. Tapi untuk larangan ziarah kubur bagi yang haid, saya tidak pernah dengar.